Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Share screen. Jangan ngomong mulu ah. Di mute itu nggak fair lo kalau mau diskusi kayak gitu. Lah, kan kamu minta dalilnya. Dalilnya mana? Di ayat berapa? Share screen. Mana? Share screen, dalilnya mana? Share screen. Qul in kuntum tuhibbunallah. Apa? Kontol. Kadrun, lu dengerin gua ya. Gua ada di sini ya. Biar sikat ya. Ayatnya mana? Share screen. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Qul. Itu yang ngomong katakanlah itu siapa? Yang ngomong katakanlah itu siapa di sana? Allah yang mengatakan itu. Mana buktinya mana? Bukti apa yang kamu mau? Ya, buktinya bahwa Allah ngomong demikian kepada Muhammad mana? Oh, jadi maunya Allah itu turun ke Arab gitu. Seperti Tuhanmu turun, ditampar, diseret, diludahi, ditonjok wajahnya gitu maksudnya. Sudah jelas Muhammad sudah mengakui bahwa ya yang ngobrol sama dia itu Jibril, bukan Allah. Gimana sih? Terus Jibril dari mana? Usah nipu-nipu, kenapa? Dia tahu kalau Jibril itu utusan Allah dari siapa? Oh, jelas. Dari Jibril sendiri. Jelasnya mana? Allah sendiri yang menerangkan. Mana? Allah menjelaskan mana? Allah menjelaskan bahwa dia mengutus Jibril, siapa yang ngomong? Ya. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Itu yang ngomong siapa? Itu yang menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu. Dengan itu yang ngomong siapa? Jadi maunya kamu itu Allah turun ke bumi gitu ya? Sekarang kalau Tuhan itu tidak turun ke bumi, orang bisa kenal Tuhan itu dari mana? Oke, jadi maksudmu Yesus Tuhan itu yang turun ke bumi, maksudmu gitu? Iya. Nah, Yesus ketika turun ke bumi, apakah dia mengatakan bahwa dia adalah pencipta alam semesta? Iya. Kaku kan bibir kau? Kaku kan bibirmu? Kenapa? Lah kamu kan mau pencipta alam semesta itu turun ke muka bumi seperti manusia, iya kan? Dan itu Yesus menurutmu kan? Ketika Yesus turun ke muka bumi, apakah dia mengaku bahwa dia adalah pencipta alam semesta? Iya. Mana dalilnya? Yesus melayang Allah melayang-layang di atas permukaan air ada di mana? Yang saya tanya Yesus. Yang saya tanya Yesus ketika dia menjelma menjadi manusia, mana ucapannya kalau dia adalah pencipta alam semesta? Iya. Mana? Ya itu tadi di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama Yesus belum lahir, Maria belum ngedan. Kau jangan macam-macam kalau kamu bawa dalil-dalil seperti itu. Kamu kan maunya Allah itu nusul menjadi manusia. Kamu mau nusul menjadi manusia. Kamu mau Tuhan itu menjelma menjadi manusia. Dari Allah itu mana? Kasih dalilnya. Kalau ada sama Kadrun, kafir dungu, saya tanya samamu Kadrun. Kamu kan yang memiliki Kadrun kan, kafir dungu. Kamu punya nama sendiri itu kan. Nah, saya tanya samamu, yang berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Allah melalui perantaraan Jibril. Mana buktinya mana? Buktinya apa? Kamu mau Allah itu nusul menjadi manusia gitu. Coba buktikan di ayat di dalil manapun Allah berfirman kepada Muhammad langsung mana? Ini sudah dikatakan. Kul. Ya, yang ngomong kul siapa? Tuhibbunallah. Yang mengatakan kul di situ siapa? Kadrun, saya tanya samamu. Pencipta yang mengutus Yesus itu nusul nggak? Kenapa? Yesus berdoa kepada siapa? Saya tanya samamu, Yesus berdoa kepada siapa? Pada Bapa. Bapa nusul ke bumi? Iya. Berupa apa dia datang? Banyak. Ada berupa pada saat Yesus berdoa, wahai Bapakku yang ada di surga. Bapa di situ di mana posisinya? Ada di depannya lah, dimanapun. Di mana di depannya? Di mana? Kamu lihat? Di depannya dong, gimana sih? Di depannya siapa? Bentuk apa? Ketika dia datang? Kenapa? Kenapa? Bentuknya Bapak ya, itu ketika tadi, datang. Bapak bentuknya adalah, Bapak ketika datang ke Yesus itu bentuknya model apa dia? Ya bentuknya Yesus dong, gimana sih? Oh, jadi ada dua Yesus pada saat itu? Nggak ada. Yesus kan manusia tuh. Dia berdoa kepada Bapa yang ada di surga. Wujud Bapaknya di situ di mana? Di surga atau di mana pada saat itu Bapaknya? Di dalam dirinya. Kan Yesus sudah mengatakan aku dan Bapa. Oh, jadi surga itu di dalam diri Yesus. Iya. Oh,
Iya. Berarti surga itu nanti kalian kalau mati masuk ke badannya Yesus gitu. Iya. Nah itu cocok kamu ngambil nama Kadrun karena memang kamu dungu. Bapak itu di surga. Itu tadi dijawab, mana jawabannya ya? Allah berfirman langsung kepada Muhammad sebagai utusannya, mana. Udah gak tau mau mualaf nih. Tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Masalahnya kamu mau pencipta alam semesta itu nusul ditampar mukanya. Itu ajaran Helenisme, itu ajaran politeisme, asal kau tahu. Kalau ada ajaran orang pagan waras, itu. Kalau ada orang waras, saya membaca Quran dan Anda menjelaskan ya. Saya lebih percaya Quran apa percaya celotehanmu? Nah ini saya membacakan Quran. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Yang bilang katakan itu siapa? Allah. Mana? Maksudnya mana apa ini? Yang bilang itu gini loh, biar Anda jelas. Kamu mau lihat Allah secara nyata gitu? Katakanlah Allah itu yang bilang itu di situ. Itu Jibril apa Allah? Enggak, yang saya tanya samamu. Jadi maunya Allah itu nuzul di depan matamu gitu. Terus kamu lihat. Oh, sekarang begini. Bisa nggak kamu melihat kelopak matamu yang paling dekat dengan biji matamu? Bisa nggak kamu lihat kelopak matamu? Gimana jelas? Enggak, putus. Kelopak matamu bisa nggak kamu lihat? Sedangkan itu sudah tidak ada lagi jarak antara matamu dan kelopak. Bisa nggak kamu lihat kelopak matamu? Bisa. Oh? Yakin? Bisa. Iya. Dengan cara apa? Pakai cermin. Tidak salah kamu punya nama Kadrun. Tidak salah kau pilih nama Kadrun. Ya. Allah pencipta alam semesta ini. Allah pencipta alam semesta ini maha besar, maha dahsyat. Tidak ada yang bisa melihatnya. Kata siapa? Kata Yesus. Bapak yang mengutus aku, kamu tidak mampu percaya melihatnya. Celotehan lu, apa percaya sama Quran? Sementara Quran tidak menyebutkan satupun ya Allah berfirman kepada Muhammad, nggak ada. Lah, ini sudah jelas dikatakan. Kok tidak ada pula? Yang jelas itu yang mengatakan itu siapa? Ya, ini malaikat Jibril yang menyampaikan. Nah, Jibril itu siapa? Jibril itu Allah. Jibril itu utusan Allah. Nah, sekarang kalau Allah berfirman kepada Jibril yang utusan Allah atau Muhammad? Maksudnya? Kalau Jibril itu berfirman pada Allah itu adalah pemilik firman. Dengar, Allah pemilik firman. Kemudian Allah mengutus makhluknya berupa malaikat Jibril datang kepada sang penerima firman. Demikian juga Yesus. Yesus juga penerima firman. Yesus penerima kekuatan. Malaikat Jibril datang kepada Yesus menerima Jibril kekuatan. Penerima firman bukan? Ya, betul. Jibril penerima firman. Jadi yang penerima firman itu Muhammad apa Jibril? Rasulullah Muhammad SAW itu menerima firman sesuai dengan apa yang disampaikan malaikat Jibril. Firman sampai kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril menyampaikan kembali kepada Rasulullah Muhammad SAW. Seperti Yesus. Yesus juga demikian. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Kan saya tadi belum minta dalil apa yang dalil mana? Dalil apa yang kamu minta? Yang utusan itu Jibril apa Muhammad? Loh. Ya. Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusan untuk seluruh manusia. Jadi kalau kamu dengerin dari Muhammad, Anda diutus sama Muhammad, berarti Anda juga ini dong, utusan dong. Iya, saya utusan beliau. Kenapa rupanya? Nabi bukan? Bukan, saya manusia biasa. Udah jelas ya? Jadi nggak ada ya? Nggak ada apa? Udah jelas nggak ada di dalam Quran bahwa Allah berfirman kepada Muhammad langsung sebagai utusannya. Kalau tidak langsung nggak ada, itu namanya bukan utusan. Kalau Yesus ada nggak langsung menerima firman? Ada. Coba tunjukkan buktinya. Ya, Yesus itu sendiri yang berfirman. Nah, kalau Yesus sendiri itu berfirman, mana firman-Nya bahwa Dia adalah pencipta alam semesta? Mana ada? Tertulis ada kok. Mana coba? Aku dan Bapak adalah satu, itu yang mengatakan Yesus, bukan Jibril, bukan. Kamu baca Yohanes 8, nomor 16, nomor 17, aku dan Bapak adalah dua. Di mana tuh? Mana coba mana? Saatnya kamu belajar sama saya. Oke, Bos. Gratis.
tanpa Yohanes. perpuluhan. Yohanes Itu yang 8. jujur. 8 Belajar ayat sama berapa saya tadi? itu gratis. Baca Wah, Kadrun. Yo. Ya. Yohanes lagi ya 8. benar melihat bait apa? Ya, Yohanes 8 nomor 17 sampai nomor 18. Ini Sekarang nomor apa ayat? ayat itu bahasa Quran. Ya, nomor aja. Baca. Sakit kan? Sakit kan? Oh, kebenaran itu memang menyakitkan. Baca Nah, ya. sekarang baca. Yohanes 8 nomor Saya baca 17. dari Ya. nunjuk 17 ya. Saya baca dari ayat 16 ya. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku apalagi tidak seorang diri. Saya baca dulu. Nggak usah, Saya baca aku dulu, udah itu hafal. konteksnya nggak Nggak usah, ada. saya sudah hafal. Cuma. Sebab aku tidak seorang diri. Oke? Mana? Ya, baca. Kamu kan mau nomor 16-nya, makanya nomor 16-nya silakan kamu telan itu Ya, pil pahit. saya baca dulu. Ya, silakan. Dan Nomor 16 ya. aku menghakimi, maka maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Tetapi aku bersama Dia yang mengutus aku. Dan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku. Dengerin ya. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Dan juga Bapa yang telah mengutus aku bersaksi tentang aku. Nah, berapa saksi di situ? Saksinya saksi? satu. Saksinya satu. Satu? Iya. Berarti tidak sah dong kalau satu. Itu makanya kamu nggak salah ngambil nama Kadrun karena memang kamu dungu gitu loh. Valid itu namamu. Kamu pakai nama Kadrun tujuannya menghina Islam. Padahal Kadrun itu kembali kepada dirimu. Nomor 16 dari Yohanes 8 saya bacakan samamu. Giliran saya membaca. Jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Kenapa benar? Sebab aku tidak seorang diri. Kalau Yesus tidak seorang diri, berarti berapa orang dia? Tidak seorang diri, maksudnya di sana itu bukan seorang diri dianya sendiri, bukan begitu. Kalau dia bersama bukan sendiri, rohnya. Kalau begitu, bersama coy. satu, oke. Kalau dia bersama itu satu atau dua? Satu. Kapan warasnya kau? Juma, saya kasih tahu. Kamu dan nafasmu itu ada berapa? Ya, kamu dan nafasmu ada berapa? Kamu dan nafasmu itu ada berapa, Juma? Ketawa lucu. Aduh. Kamu dan nafasmu dan mulutmu itu ada berapa, Juma? Saya sampaikan samamu, saya jelaskan samamu. Yesus menerangkan itu karena tidak seorang diri, maksudnya karena lidahnya saja tanpa giginya atau bibirnya saja tanpa hidungnya atau utuh semuanya di situ. Iya, jadi satu di situ. Tapi ketika Yesus mengatakan seperti itu, tidak seorang diri, apakah di situ sudah lengkap dengan rohnya? Baca ayat 18-nya. Enggak, tunggu dulu. Baca ayat itu nggak bisa dicomot-comot, itu dari 16 sampai 18 itu dibaca. Biar Anda tahu. Makanya saya tanya sama kamu kan tadi kembalikan. Kamu tanya sama Alkitab. Kamu dengan baca tadi barusan ngomong dengan apa? rohmu itu satu atau dua? Kan tadi kamu tanya gitu kan? Nah sekarang ketika Yesus mengatakan seorang diri, banyak tadi di mana Yesus Allah mengatakan berfirman, seorang diri, katakan dalam Quran Allah berfirman kepada Muhammad sebagai utusannya mana. Jangan dulu, ini dengerin saya. Kok dari tadi dia udah lari ke banyak ayat, ini satu aja ayat nggak ngasih gimana sih? Ayat dulu tadi. Saya sudah kasih samamu tadi. Saya sudah kasih. Akan Yesus menerima firman karena kamu takut saya tanyai. Kapan Allah datang kepada Yesus memberi firman? Kapan? Mana firmannya mana? Kapan Yesus menerima firman Allah? Kapan? Ya, dia kan mengatakan Yohanes 17 ayat 8. Firman-Nya itu adalah segala firman sendiri. yang engkau berikan. Segala Akulah yang bersaksikan bahwa firman itu adalah dirinya sendiri. Woi, Juma, baca. Terus akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Mana kesaksian Yesus? Oke, saya tahu. Oke, saya ngerti. Sekarang mana kesaksian Yesus bahwa dialah pencipta alam semesta? Kadrun, dengerin pertanyaannya. Mana gimana? Mana kesaksian Yesus bahwa dialah pencipta alam semesta? Mana? Iya. Mana? Kan Yesus telah mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Aku ada sebelum Abraham ada. Nah, apa lagi?
Jangan kesel. Itu sudah ada akhir di mana sih? Kamu buktikan di mana Allah berfirman kepada Muhammad sebagai utusannya. Kalau ada saya mau mualaf sekarang juga. Lah itu tadi saya sudah bacakan ayatnya. Saya itu ayat itu yang ngomong siapa? Ayat itu yang ngomong siapa? Udah dijelaskan tadi kan, Rum? Itu saya tadi sudah saya jelaskan samamu. Kamu aja yang betul-betul dungu sesuai dengan. Saya nanya dari cuma satu deh tadi, nggak lari-lari, satu nggak ada yang jawab. Jawab. Loh, saya kan sudah tanya sama kamu. Itu jawabannya itu jawaban ngaco. Kalau Anda ngomong itu Allah, itu berarti itu omongan. Sekarang begini, oke. Sekarang yang harus dipercaya Quran apa omongan celotehanmu? Gitu. Yuk. Oke. Saya paham ketidaktahuanmu. Ya, namanya orang kadrun memang begitu dia. Sekarang begini, Yesus itu menerima firman katamu kan? Benar kan? Benar kan? Nggak ada. Saya nggak ada ngomong Yesus menerima firman, nggak ada. Mau diputar jadi bohong ketika dia mengatakan saya nggak pernah ngomong Yesus menerima firman. Iya. Ya, tapi mana? Tapi Yesus ngomong Yohanes 17 nomor 8. Iya mana? Ngomongnya mana? Bukan ayatnya dulu. Yohanes berapa tadi? Yohanes 17:8. Yohanes 17 ayat 8. Ya. Tolong admin disediakan dong. Dibantu. 17. Roni, bantu Mas Roni. Aku telah menerima firman-Mu. Baca dulu Kadrun. Kadrun lu baca aja, lu dengerin gua. Lu baca silakan. Coba kamu baca supaya kamu sadar tuh, coba. Iya. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu bahwa Aku datang dari ibamu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Terus gimana? Terus? Tuh, Yesus menerima firman kan? Bukan, di sini itu maksudnya dari orang, dia tuh menjelaskan kepada orang di depannya bahwa yang mengutus itu adalah dari Bapa yang tidak kelihatan sebagai roh, itu menjadi firman menjadi manusia yang disampaikan oleh Yesus. Begitu. Jangan dipindah ayat Anda betul-betul Anda itu jadi penyesat itu betul-betul total ya. Yesus dengan jelas mengaku segala firman yang engkau berikan kepadaku. Berarti Yesus itu diberi firman, betul? Enggak ada. Di sana dikatakan diberi firman. Ada disampaikan firman? Ada enggak? Yesus disampaikan firman kepada Yesus, benar enggak? Iya. Disampaikan dari mana? Dari rohnya, dari Bapaknya. Nah, gimana bentuk rohnya? Kapan dia bertemu dengan rohnya? Kan nggak kelihatan. Aduh, kelihatannya lu tapi beneran. Makanya saya tanya. Yang namanya roh saya itu tanya. Saya tanya, sumber daripada firman yang disampaikan pada Yesus itu dari mana? Dari rohnya. Dari rohnya. Apanya? Dari rohnya. Oke. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Itu maksudnya apa? Rohnya saja atau jasadnya saja? Rohnya saja. Nah, berarti rohnya Yesus tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, betul? Iya, betul. Nah, terus yang roh yang mana yang menyampaikan firman ke Yesus? Ya itu Yesus. Rohnya sendiri? Iya. Kan nggak bisa berkata-kata. Katanya rohnya Yesus tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Yang mana yang benar? Ini saya kasih jelas ya. Anda mempunyai suatu masalah. Ya, kemudian Anda bertanya kepada diri sendiri, datanglah ide itu. Saya nggak butuh asumsi. Ide sedang berbicara mengenai kebenaran. Saya tidak butuh asumsi gereja. Oke, saya butuh kebenaran. Mana mau jawab? Sekarang begini, Yesus mengatakan bahwa aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti firman yang diterima Yesus berasal dari firman di luar daripada dirinya. Siapa itu? Dialah Bapa, dialah Sang Tuhan. Sekarang tunjukkan. Kapan Bapa datang kepada Yesus menyampaikan firman? Kan Yesus sudah mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Sama ini yang mengatakan juga. Yesus bukan siapa-siapa. Sama ini saya katakan sama Anda. Sama yang saya katakan sama
Anda. Ketika Anda mengatakan Yesus Kalau adalah yang Bapa itu mengatakan sendiri, Jibril itu jelas beda jenis. Itu beda ya. Anda mengatakan Bapa adalah Yesus sendiri. Itu menurut Anda. Menurut Yesus tidak. Oke? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti apa yang disampaikan oleh Allah kepada dia, itulah firman Allahnya. Jangan bilang-bilang Allah. Yesus nggak kenal Allah, coy. Kalau Yesus kenal Kristen nggak? Kenal dong. Kapan dia sebutkan kenal Jelas, Kristen? Yesus mengatakan, Kapan? aku mengenal Yesus domba-dombaku Kristen? dan domba-dombaku. Yang domba itu Bani Israel. Domba itu Bani Israel. Goyim itu anjing, guguk. Ngerti? Kata Yesus. Ya itu kata Yesus. Mana Yesus makanya, domba-domba itu domba Israel mana? Sekarang saya tanya, ketika Yesus mengatakan Allah yang memberi firman kepada dia, artinya Yesus ini menerima firman kepada Sang Pencipta alam semesta. Percaya omonganmu, celotehanmu, coy. Yesus menerima firman. Dijawab. Yesus menerima firman dari Allah. Iya. Firman itu siapa? Oke? Jadi Yesus menerima firman dari Allah, kemudian Yesus menyampaikan firman itu kepada Bani Israel. Pertanyaan saya, Tuhannya Yesus yang Yesus sembah itu pernah nggak berfirman langsung kepada Yesus? Mana dikatakan Tuhannya Yesus? Mana? Aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Pernah baca perkataan Yesus itu? Pernah? Atau mau saya tunjukkan? Iya, silakan. Oh, Anda ini tidak pernah belajar tentang kitab Anda sendiri ya? Udah pernah baca ayatnya, udah tahu saya. Udah tahu apa yang ngomongnya, makanya agar Anda bisa paham, makanya Anda kasih dalilnya, ya. Anda nggak pergi. Coba sebutkan di mana disebutkan. Kita baca bareng-bareng. Kita baca bareng-bareng. Itu di mana Yesus katakan main-main aja. Udah mana ayatnya mana? Iya, saya tanya, Yesus katakan di mana itu di dalam kitabmu? Share screen coy. Itu artinya kamu itu harusnya jadi murid saya. Kamu harus jadi murid saya. Gimana saya mau jadi murid kamu yang mengakui sebagai Muhammad yang nggak pernah nerima ya wahyu dari Allahnya. Ini yang saya sering tanya samamu. Yesus kapan menerima wahyu dari Tuhannya, kapan? Iya. Itu halu itu